Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, Bertemu lagi dengan saya Nazira pada kesempatan aku dan episode My dari 5 kali ini akan menjelaskan tentang cara mengawasi anak-anak dari pengaruh positif dan pelecehan. Jadi anak-anak di bawah umur itu merupakan anak-anak yang umurnya tuh tergolong remaja, mulai umur 17 tahun sampai umur 16 tahun. Nah, ini mungkin tidak sama saya. Ini mungkin kita tahu bahwa pengaruh prostitusi atau pornografi itu kan sangat berbahaya bagi kesehatan bukan hanya fisik dan mental, tapi juga mengakibatkan berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan pekerjaan, ekonomi dan politik. Nah, seperti contoh misalnya, kita tahu bahwa banyak anak zaman sekarang, terutama berkalangan agama apapun, banyak melakukan hubungan seks itu kan terjadi pengaruh pornografi yang terlalu barbaratan di negara timur, atau bahkan kan menurut training orang public figure tertentu yang dianggap ateis ya. Ateis itu apa? Dia tidak beragama. Itu sangat menjadi satu sasaran potensial bagi anak-anak kalau mengalami prostitusi. Apa sih bentuk prostitusi dan pelecehan seks itu ya? Berarti prostitusi yang dimaksud itu adalah prostitusi yang berupa menafkahi penggambaran seks, kayak misalnya foto-foto, video, film, ataupun juga dengan konten ataupun juga poster-poster yang beberapa konten seperti DVD dan yang tersebut. Hal yang ternyata anak-anak terpengaruh pada momen tersebut dianggap ya. Tapi kalau suka menunggu itu kita kadang suka merasa takut karena kita kan ketakutan, kita tidak mau melakukan ini atau dipaksa ya. Kalau profesor paksa itu misalnya kalau mengatakan buka baju ya, misalnya suka menanggalkan pakaian di depan buka baju misalnya, itu kadang suka malu tuh. Terus kami itu difoto tepat disadari, namun secara langsung pun kita kan langsung bertindak dengan cara menolak dengan cara membuat itu dengan menghapusnya supaya tidak memposting ke sosmed itu berbahaya sekali dan melanggar hukum ICE, ataupun dengan pemberian foto-foto pengedaran kita kan buka website anak-anak tuh kan suka buka website film, tapi website yang punya bahasa konten film ataupun tentang video tentang hubungan pelecehan prostitusi. Nah itu tuh sekarang tuh harusnya diblokir sama pemerintah ya, supaya anak-anak tidak terpengaruh pada hal-hal yang terinspirasi dari prostitusi tersebut. Nah begitu juga dengan pemberian DVD itu harusnya berhenti diedarkan atau sebaiknya dipintakurkan saja. Itu anak-anak jangan membeli video itu dengan cara gini. Anak diajak itu ternyata menolak nih, ngawasin supaya tidak berdampak buruk ya untuk anak-anak kalangan tersebut. Nah batas waktunya atau apa? Nah apa betul penting banget karena bisa bantu menyampaikan sesuatu dengan cara belajar. Jadi orang yang menonton anak-anak yang menonton pornografi itu melakukan tindakan pornografi itu secara tidak langsung itu bisa rusak mental, kadang jadi bahagia, kadang stres, ataupun prestasi badannya terganggu, ataupun kalau dari segi fisik itu bisa berujung pada penyakit seperti AIDS, terus juga skizofrenia, ataupun yang paling parahnya, yang terparah adalah ini mengalami gangguan kejiwaan ya, mengalami gangguan pada organ reproduksi sehingga kemungkinan untuk menstruasi atau menekankan diri jadi terhambat dan beresiko mengakibatkan bertanggung jika membuat porno dengan rekan-rekan hamil seperti ini. Nah kemudian sedangkan dari beralih prostitusi kita beralih ke pelecehan seks. Pelecehan seksual itu tuh bisanya bermacam-macam, jadi bentuknya macam-macam. Beradab ke diskotik, terus diajak untuk kumpul di gang preman, ataupun melakukan prostitusi judi game online ya. Bisa judi dan kebanyakan judi game online. Nah apa tuh dapat dari anak bawah tersebut? Nah jadi anak-anak diskotik itu bagaimana setiap puas, terus juga merasa terpengaruh dengan hal-hal yang buruk ya, keinginan untuk menjadi terkenal, tapi mungkin terkenal ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Jadi terkenal itu maksudnya terkenal hatinya baik ya, terkenal dengan kromosom sama, dan juga keinginan bagi wanita atau bagi wanita ya untuk aurat ataupun nasran itu harus memakai pakaian yang lebih pantas. Tapi ya ada sisi buruknya terkenal tuh karena ingin minum narkoba segala macam atau seks itu melakukan rambang-rambang hubungan dan sehingga menunjuk pada aslinya dengan pelecehan seksual di bawah umur akan berdampak pada perceraian ataupun ditangkap menimbulkan kerugian orang tua. Nah lebih parahnya lagi kalau anak-anak yang melakukan pelecehan seks itu kan secara tidak langsung akan dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat dan
karena dianggap palsu. Tapi bagaimana cara mengawasi anak-anak tersebut? Jadi diajarkan juga kepada anak-anak di bawah umur ya, harus itu untuk mengatasi pergaulan, memilih teman yang baik, jangan terjerumus pada pergaulan ataupun untuk melakukan hubungan seks harus tunggu waktu umur yang tepat. Jadi umur yang tepat untuk melakukan hubungan seks itu adalah setelah berkuliah ya, minimal 20 tahun ke atas. Kenapa kalau di bawah 20 tahun ke atas 20 tahun itu tidak baik? Karena itu bisa mengganggu mengganggu waktu untuk belajar dan juga berfokus dan juga bertumpu pada tidak bertumpu pada sini guys, pada pekerjaan yang akan datang ya. Karena kan kalau memenang hubungan seks yang baik itu jangan sekali-sekali terpengaruh dengan alkohol, rokok ataupun kegiatan minuman tersebut, kegiatan membahayakan lainnya seperti bisa bersetubuh. Karena bersetubuh atau bersetubuh sama halnya mendosakan diri sendiri dan juga agama, dan juga mengakibatkan resiko hamil lebih cepat ya. Ya yang begitu, karena kan kalau bersetubuh itu dengan sengaja tuh atau misalnya nih menjadi seorang PSK. Nah, itu secara langsung tuh bisa mengakibatkan hamil pada usia muda. Namun solusi terbaiknya jika dilakukan secara dipaksaan atau mungkin karena tidak tapi paksaan lain, hal bisa mengawasi orang tua untuk mengawasi mereka dengan cara ini, dengan cara melarang pergi ke berteman dengan orang yang berlaku buruk ya, atau hubungan seperti itu banyak tuh. Jadi harus kalau misalnya nanti ketahuan hamil itu, karena nggak perlu khawatir kalau misalnya terlalu muda karena suami kan khawatir kalau sudah kan untuk segera melahirkan. Baru cara terbaik solusi untuk mengenai perencanaan itu adalah kalau misalnya melahirkan tidak memikirkan anak kalau karena fokus kuliah, silahkan menyerahkan bayi tersebut kepada panti asuhan, panti sosial ataupun orang tua angkat dari dalam dan luar negeri untuk lebih pantas mengawasinya. Sampai akhirnya tuh anak tuh bisa terbagi dua sekarang, bahwa anak yang dikandungan itu bukan anak kita ya, bukan anak kita yang melakukan misalnya kita di korban. Nah, bagaimana dari perencanaan seks yang sehat itu dengan cara beraktivitas seperti berolahraga, berbelanja bareng, terus juga makan bareng ya, tapi dengan alasan tidak boleh memberikan kepada orang lain. Nah, itu perencanaan seks yang sehat dan awasan tersebut. Supaya kenapa? Jadi mungkin kita tahu bahwa di tahun 2024 itu banyak sekali kasus-kasus perceraian pada suami selebriti. Mungkin menginspirasi banget bagi vokal sekali itu mengawasi anak-anak yang menjauhkan dari prostitusi dan pelecehan seks yang berujung pada akibat tadi seperti perceraian, perselingkuhan, atau bahkan di tangan FTV dan itu juga banyak jadinya balas dendam atau perebutan bersama pada pelaku dan peminor di kehidupan nyata. Oke, kita kali ini juga bisa manfaat dan jangan lupa seperti biasa follow aku bahwa seperti aku tahu bagaimana perkataan hobi menciptakan pengalaman kalian jika kalian punya ada teman kalian yang masih terlalu kecil untuk bisa mengawasi dari tayangan dari pengaruh prostitusi dan pelecehan seks. Terima kasih. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good